Halo Rider, selamat datang kembali di channel Auto Rider. Kali ini kami sudah bersama sebuah motor listrik dari Vespa. Ini adalah Vespa Elettrica yang akhirnya dibawa ke Indonesia. Padahal di Eropa motor ini sudah dipasarkan dan bandrolnya sangat fantastis. Ini harganya 198 juta rupiah. Jadi motor listrik yang salah satu yang termahal di Indonesia. Nah, kira-kira kenapa harganya bisa mahal dan apa aja yang harus Anda perhatikan sebelum membeli Vespa Elettrica? Bersama saya Tepa Levi, selamat datang di Auto Radar dan selamat menonton. Oke, dalam video ini kami akan membahas beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum membeli Vespa Elettrica. Pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, harganya sangat fantastis, 198 juta rupiah. Dari harga itu kira-kira apa aja yang Anda dapatkan pada skuter listrik ini? Pertama, kita bahas dari segi desain dulu. Dari segi desain, dia punya basis serupa dari Primavera. Ini bisa dilihat dari lampu depannya, terus juga bagian belakangnya ini plek banget mirip sama Primavera. Kemudian di area kaki-kaki semuanya juga masih mirip dengan Vespa Primavera. Kenapa harganya bisa mahal? Karena motor ini menawarkan sejumlah fitur yang belum ada di motor-motor listrik yang ada saat ini, khususnya yang sudah dipasarkan atau yang mainstream. Kemudian motor ini didatangkan langsung utuh dari Italia sehingga harganya memang cukup fantastis. Selain kaki-kaki dan juga bodinya yang masih mirip-mirip, kalau Anda bisa melihat lebih dekat di sini, ini tombol-tombolnya juga sebenarnya masih serupa dengan jajaran Vespa yang sudah dipasarkan saat ini yang bermesin bensin, terutama Primavera. Lalu perbedaan yang cukup mencolok ada di bagian panel instrumennya atau speedometernya. Nanti kita akan bahas detail ada apa aja sih di dalam speedometernya. Masih dari segi tampilan, dia punya satu warna saja yang ada di Indonesia, itu namanya Azzurro Elettrico. Nah, untuk menegaskan bahwa ini adalah motor listrik, jadi di bagian sisi bodinya ini ada list berwarna biru, begitupun dengan di bagian peleknya dan di area jahitan joknya. Nah, karena dia tidak dilengkapi dengan mesin bensin, dia mekanismenya semua sudah elektrik. Jadi di bagian sini ini kelihatannya masih seperti CVT, padahal ini adalah dinamo penggeraknya dan dia dilengkapi dengan reduction gear. Makanya di bagian belakang ini dia ada semacam lubang untuk pengisian oli gearnya. Oke, dari segi baterai dia menggunakan LG CHAMP, kapasitasnya 48 volt, 86 ampere hour dengan tenaga 4,2 kWh. Nah, baterai ini punya life cycle 1000 kali pengecasan dan menghasilkan daya sekitar 4 kW. Kemudian torsinya yang gila banget, dia bisa mencapai 200 Nm. Kemudian baterai tadi membutuhkan waktu pengecasan idealnya sekitar 5-8 jam. Tapi itu dipengaruhi dengan beberapa faktor seperti suhu udara sekitar, lalu juga suhu baterai dan juga tegangan dari listrik tempat Anda melakukan pengecasan. Motor ini dilengkapi dengan 3 mode berkendara. Ada Eco, Power, dan juga Reverse untuk membantu ketika mundur. Pertama dari segi Eco itu dia punya top speed hingga 40 km per jam dan jarak mencapai 100 km. Sementara pada mode Power
Speednya bisa mencapai 67-70 km per jam. Kemudian jaraknya sekitar 70 km. Kemudian mode reverse-nya itu membantu untuk memundurkan, dia kecepatannya hanya sekitar 5 km per jam. Nah, untuk berat baterainya sendiri dia mencapai 25 kg. Ya, cukup berat, tapi dia model baterainya baterai tanam, ada di bagian dalam sini, tepat di atas bagasi. Jadi mekanisme pembukaan bagasinya masih mirip. Jadi tinggal diangkat dan di bawahnya itu ada baterai. Sementara kalau pada tipe bensinnya, dia di bawahnya adalah mesin. Kemudian menariknya lagi, dia punya fitur KERS atau Kinetic Energy Recovery System. Jadi itu semacam regenerative braking yang ada di Vespa Elettrica. Jadi dia punya dua mode regenerative braking yang bisa membantu pengecasan ketika Anda menutup gas atau melakukan deselerasi. Nah, fitur tadi memiliki sensasi yang mirip dengan engine brake pada sebuah motor matic. Ya, walaupun motor matic nggak punya engine brake seperti motor manual, tapi motor ini diklaim punya sensasi itu. Nah, karena dia sebuah motor listrik, bagaimana ketika Anda ingin mencuci Vespa Elettrica ini? Pihak Piaggio Indonesia mengklaim si Vespa Elettrica dia sudah punya ketahanan baterai maupun sistem elektroniknya itu sekitar IP65, jadi tahan debu dan juga air. Untuk pencucian disarankan menggunakan air bertekanan rendah, jadi bukan air bertekanan tinggi karena dikhawatirkan bisa masuk ke sela-sela sistem kelistrikannya. Kemudian kalau untuk melewati jalan yang tergenang, itu ada batasannya, hanya sekitar di bawah si dinamo listriknya ini. Hal berikutnya yang perlu Anda perhatikan yaitu sistem pengecasannya, karena dia tidak pakai kabel charger yang dilepas gitu, dia sudah tertanam di sini. Adanya di bagian belakang, jadi Anda perlu membuka joknya dulu. Kemudian biasanya kalau di motor yang bensin, di sini digunakan untuk lubang tangki bahan bakar. Tapi kali ini Vespa melengkapi dengan lubang, kemudian di sini ada kabel pengecasan yang tertanam seperti ini. Lubangnya seperti ini, dan model ini serupa di beberapa negara yang memasarkan Vespa Elettrica, tapi untuk di Indonesia dia mendapatkan tambahan penghubung seperti ini, jadi udah colokan dua. Nah, tinggal disambungkan dan langsung dicolok. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, bagasinya dia masih model yang bisa dilepas, model ember seperti ini. Nah, di sini kelihatan semuanya, sistem kelistrikannya, baterai dan segala macam ada di bagian tengah sini. Selain bagasi, serupa dengan Vespa Primavera, di depan dia punya bagasi yang bisa digunakan untuk meletakkan beberapa barang seperti smartphone, dan di sini sudah dilengkapi dengan USB charger. Nah, bentuk ruang penyimpanannya pun masih mirip-mirip dengan jajaran Vespa Primavera maupun Sprint. Nah, ada apa aja di layar instrumen dari Vespa Elettrica ini? Coba lihat lebih dekat. Nah, kira-kira ada apa aja di panel instrumen dari Vespa Elettrica? Pertama dari kuncinya. Ada kuncinya masih mirip dengan jajaran Vespa Matic lainnya, model seperti ini. Dan ini sudah immobilizer. Sini kelihatan ada lampu kedap-kedipnya. Terus gimana dengan layarnya? Coba kita nyalain. Nah, ini tampilan awal dari layarnya. Banyak banget informasi yang ada di sini. Dimulai dari kiri atas, ini adalah jam. Terus di kanan ada suhu. Di sebelah kiri ini ada indikator eco riding. Jadi semakin hijau dia akan semakin irit tandanya. Kemudian ketika dia indikator ada di bawah, berarti gaya berkendara Anda cukup boros. Terus di kanan ini ada semacam RPM. Jadi ketika Anda membuka gas, semakin besar bukaannya dia akan semakin tinggi. Lalu di bawahnya ini adalah regenerative braking-nya. Kemudian di tengah ini ada eco. Dia mode berkendaranya ada eco, terus ada
power, dan ini reverse untuk membantu ketika mundur. Kemudian di sebelah sini bawah ada konektivitas Vespa Mia, kemudian ada indikator baterai, dan di sebelah kanan ini ada MID. Jadi bisa dilihat ada apa aja di sini dengan menggunakan tombol yang ada di sebelah kanan, tombol mode ini. Pertama ada odometer, kemudian ada trip meter, ada trip time, kecepatan maksimum, rata-rata kecepatan, konsumsi, dan di sini konsumsinya bukan kilometer per liter tapi watt hour per kilometer. Kemudian ada regenerative braking-nya. Ini ada 2 level, 1 dan 2. Lalu ada setting. Nah, untuk masuk ke menu setting ini Anda perlu menekan tombol mode ini ke arah kanan sedikit lebih lama. Oke, masuk ke sini. Sini ada beberapa informasi yang bisa Anda dapatkan. Ada bahasa, ada konfigurasi. Konfigurasi ini ada jam, unit, dan juga pairing configuration untuk melakukan konektivitas dengan motor. Kemudian ada buzzer. Buzzer menghasilkan suara ketika motornya mundur, salah satunya. Kemudian backlight dan braking. Nah, braking ini bisa dipilih levelnya. Mau level 2 atau level 1. Kalau sudah, Anda tekan yang tengah lagi dan kembali ke menu awal. Kemudian tombol-tombolnya di sini ada sebelah kanan engine cut off, terus ini mode untuk mengatur informasi di MID-nya, lalu ini ada map atau mode berkendara. Kemudian di sebelah kiri ini ada lampu. Paling kanan dia adalah pass beam. Terus ke kirinya adalah lampu jauh. Di bawahnya ada lampu sen. Dan ada klakson. Dia masih belum bisa jalan. Untuk mengoperasikannya, Anda harus menekan tombol map ini sedikit lebih lama. Nah, sampai modenya tidak berkedip lagi dan di sini sudah muncul tulisan ready. Nah, kira-kira bagaimana posisi riding dari Vespa Elettrica? Kita coba turunin, dan ini menariknya, dia cuma punya standar tengah, nggak ada standar sampingnya. Oke. Tinggi saya sekitar 175 cm dan Vespa Elettrica punya tinggi jok sekitar 790 mm. Lalu bobotnya mencapai 130 kg dengan bobot baterainya juga. Nah, ini posisi duduk saya di Vespa Elettrica. Kalau agak ke belakang, dia sedikit menjijit dengan 2 kaki. Tapi kalau dengan 1 kaki sih masih bisa menapak dengan sempurna. Lalu ketika duduk agak ke depan, nah ini bisa menapak. Jadi harusnya yang tingginya sekitar 165, 170-an masih oke buat duduk di atas Vespa Elettrica ini. Nah, penasaran gimana rasanya? Langsung aja kita test ride Vespa Elettrica. Oke, langsung kita test ride. Oke, Mas. Oke, cobain dulu kita pakai mode Eco. Rasanya sih penyaluran tenaganya cukup lembut dan ini kayak naik Vespa pada umumnya, sensasi duduknya maupun bukaan gasnya. Coba lewat sini posisi tidurnya. Oke, ya bantingan suspensinya masih khas Vespa. Itu Eco. Sekarang coba kita pindah ke Power. Nah, tarik sedikit ya. Lumayan responsif sebenarnya, cuma nggak tahu ya kalau dapat trek yang lebih panjang. Oke. Dan remnya dia belum ABS. Jadi dia punya fitur
CBS. Tapi cukup pakem sih remnya. Kita tarik coba sekali lagi ya. Oke. Cukup enak rasanya. Oke Riders, itu dia tadi bagaimana impresi perdana kami terhadap Vespa Electrica ketika dilihat langsung maupun dijajal di area test ride Gias 2023 ini. Bagaimana menurut Anda dari harga yang ditawarkan dan juga spesifikasi maupun fitur Vespa Electrica ini, apakah layak untuk dimiliki? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan yang perlu Anda ingat atau yang perlu Anda ketahui, walaupun Anda memiliki uang sejumlah harga Vespa Electrica ini, tapi belum tentu Anda bisa mendapatkan Vespa ini karena kabarnya Vespa ini dijual secara terbatas. Jadi ketika unitnya sudah habis di Indonesia, mereka belum tentu bakal memasukkan lagi Vespa ini ke tanah air. Jadi siapa cepat, dia yang dapat. Oke, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga sudah like serta subscribe channel Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.